Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurniatin dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel. Tujuan pengambilan sampel yang pertama, populasi terlalu banyak dan jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Kedua, keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Ketiga, adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel. Tahapan pengambilan sampel pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, melakukan pengambilan sampel, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Beberapa teknik pengambilan sampel. Pertama, metode acak sistematis, kedua, sistem diagonal, ketiga, dengan purposif. Teknik acak sistematik. Pengambilan sampel secara acak sistematis adalah suatu metode di mana hanya unsur pertama dari sampel yang dipilih secara acak, sedang unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Istilah pengambilan sampel sistematis, interval pengambilan sampel, yaitu perbandingan antara populasi dengan sampel yang diinginkan. Proporsi pengambilan sampel, yaitu perbandingan antara ukuran sampel dengan populasi. Langkah-langkah pengambilan sampel secara acak sistematik. Yang pertama, melakukan cek keadaan daftar populasi. Kedua, menetapkan jarak atau interval. Ketiga, menetapkan nomor. Yang keempat, anggota sampel berikutnya ditentukan dengan menambahkan interval pada nomor pertama dan seterusnya. Kekurangan dan keuntungan dari teknik pengambilan sampel acak sistematis. Keuntungan dari metode ini adalah cara ini lebih tepat, lebih mudah, dan lebih mudah. Metode ini mempunyai dua kerugian. Pertama, jika urutannya tidak sepenuhnya acak, maka variasi dari populasi tidak dapat diduga secara tepat. Kedua, jika populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap dan kebetulan sama dengan interval yang digunakan, maka sampel akan menjadi seragam. Metode pengambilan sampel dengan sistem diagonal. Pengambilan sampel dilakukan dengan sistem diagonal. Terdapat 5 titik atau unit sampel atau sublokasi dalam satu lahan. Jadi sampel diambil pada titik atau pada unit sampel. Keterangan lokasi sampel, sublokasi sampel. Gambar teknik pengambilan sampel secara diagonal. Kelebihan metode sampling diagonal, yang pertama, menghemat biaya karena data yang dikumpulkan hanya sampel saja, maka petugas yang dibutuhkan lebih sedikit, hemat biaya percetakan, biaya pelatihan, pencegahan, dan pengolahan. Mempercepat hasil survei, pada umumnya data yang dibutuhkan secara segera sehingga berbagai perencanaan segera dapat dilakukan. Dengan melakukan survei sampel, maka pelaksanaan lapangan dan pengolahan tentunya akan jauh lebih cepat diselesaikan. Kelebihan metode sampling diagonal. Yang ketiga, cakupan materi lebih besar. Data yang diperlukan biasanya beragam dan cukup banyak sehingga tidak mungkin dikumpulkan melalui pencacahan lengkap. Keempat, akurasi lebih tinggi pada sensus jumlah petugas dan responden yang besar akan mengakibatkan tingkat kesalahan yang juga besar, terutama kesalahan yang diakibatkan bukan oleh teknik sampling yang disebut dengan non-sampling error. Kekurangan teknik sampling diagonal. Yang pertama, penyajian wilayah kecil seperti kecamatan dan desa dengan sampel terbatas dan tidak dapat dipenuhi. Kedua, penyajian variabel proporsi kecil survei sampel tidak dapat penyajian variabel yang dijadikannya kecil dengan populasi. Ketiga, tren data. Apabila data diperlukan secara berkala untuk mengukur perubahan yang sangat kecil. Keempat, tidak tersedianya kerangka sampel sehingga persyaratan probabilitas sampling tidak terpenuhi.
Selanjutnya, pengambilan sampel dengan purposive. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Proses ini tidak melibatkan objek apapun, namun sengaja dipilih oleh masing-masing individu dari populasi berdasarkan otoritas atau kewenangan peneliti dan penelitian. Kelebihan purposive sampling. Yang pertama, sampel ini dipilih sedemikian relevan dengan desain penelitian. Kedua, cara ini relatif murah dan mudah dilaksanakan. Ketiga, sampel yang dipilih adalah individu yang menurut pertimbangan penelitian dapat didekati. Kekurangan metode purposive sampling. Pertama, tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa sampel representatif seperti halnya dengan sampel acakan atau random. Kedua, belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Baik, terima kasih. Itu saja tadi penjelasan dari teknik pengambilan sampel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.